Istrinya, Maya, keluar dari kamar tidur dengan gaun berwarna merah marun yang menawan, paduan dengan sepatu hak tinggi yang cukup mencolok. Dia menatap dirinya di cermin dengan rasa puas, membetulkan rambut yang disisir dengan hati-hati. Di luar, suaminya, Arif, duduk di ruang kerja, sedang sibuk dengan laptopnya, menghadap layar yang penuh dengan grafik dan email yang belum terbalas. Maya menghela napas, merasa sedikit ragu, tetapi ia menguatkan tekadnya. Aku harus menunjukkan perubahan ini. Aku bukan Maya yang dulu lagi, pikirnya sambil mengatur tas tangan yang elegan. Ia melangkah keluar, lalu menyapa Arif, yang hanya menoleh sekilas. Sayang, jangan berlebihan, ya. Arif mengingatkan dengan nada lembut, mencoba mengalihkan perhatian dari layar laptopnya. Maya tersenyum tipis dan menundukkan kepala. Tenang saja, ini kan reuni. Mereka pasti akan terkejut melihat perubahan ini. Arif mendesah, tahu bahwa Maya takkan mendengarkan, namun ia hanya mengangguk pelan. Maya mengalihkan pandangannya dan berjalan menuju pintu dengan penuh keyakinan. Ia tahu ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia telah sukses mengubah diri. Tiba di tempat yang telah disewanya, Maya berjalan masuk dan merasakan udara hangat yang menyambutnya. Di meja resepsionis, dia bertanya tentang persiapan dan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Teman-temannya masih belum datang, tetapi Maya bisa merasakan kegembiraan di dadanya, sebuah perasaan yang baru ia rasakan setelah sekian lama. Ia melihat-lihat sekeliling, memastikan ruangan terasa mewah dan nyaman, jauh dari kesan tempat yang biasa. Maya duduk sebentar, mengatur napas dan memikirkan apa yang akan terjadi nanti. Ia ingin teman-temannya terkesan, ingin mereka melihatnya bukan hanya sebagai wanita biasa yang dulu sering diabaikan, melainkan sebagai seseorang yang sekarang sukses, percaya diri, dan berbeda. Maya tersenyum lebar ketika teman-temannya, Ani, Baby, Cinta, dan Dena, memasuki kafe mewah itu. Mereka semua tampak terkejut melihat suasana yang begitu elegan dan serba mewah. Ani, yang selalu cerewet, adalah orang pertama yang mengeluarkan kata-kata. Maya, ini kafe super mahal, ya? Kok bisa kita makan di sini? Maya tertawa kecil dan mengangguk dengan percaya diri. Iya, ini memang tempat yang luar biasa. Tapi tenang saja, pesan saja apa yang kalian mau, jangan pikirkan harga. Ini karena restoran ini ada saham milik suamiku. Empat temannya terdiam sejenak, lalu mereka saling memandang dengan wajah tercengang. Saham? Suamimu? Tanya Cinta dengan mata terbelalak. Iya, dia memang ada di dunia bisnis, jawab Maya sambil tersenyum, sedikit membanggakan suaminya yang sudah sangat sukses. Pokoknya pesan aja, jangan khawatir. Dengan perasaan canggung namun penasaran, teman-teman Maya mulai memesan, perlahan-lahan mengubah ekspresi mereka menjadi lebih rileks setelah mengetahui bahwa mereka bisa menikmati makanan mewah tanpa harus khawatir dengan harga. Pembicaraan pun mulai bergeser dari meja makan yang penuh dengan berbagai hidangan lezat. Mereka mulai bercerita tentang masa-masa SMA, mengenang kebersamaan mereka yang dulu sering tertawa bersama meski kehidupan tidak secerah sekarang. Ani menceritakan tentang anak-anaknya yang masih kecil dan betapa sibuknya mengurus rumah tangga. Baby bercerita tentang usahanya yang sederhana menjual makanan online, sementara Cinta dan Dena mengungkapkan betapa mereka merasa puas meski hanya mengurus keluarga dan rumah. Tidak ada yang merasa istimewa dalam kehidupan mereka, meski mereka merasa sudah cukup bahagia dengan apa yang dimiliki. Namun, Maya merasa ada sesuatu yang kurang. Walaupun ia mencintai suaminya dan menikmati kemewahannya, ia tidak bisa menahan rasa ingin berbagi kebahagiaannya dengan teman-temannya, ingin mereka juga merasakan kesuksesan yang ia raih. Suami aku memang sangat sibuk, tapi aku sering mengajak dia bekerja sama dalam berbagai proyek. Kehidupan kita sekarang jauh berbeda dibandingkan dulu. Maya memulai cerita sambil mengamati teman-temannya, yang kini lebih santai dan menikmati suasana. Aku harap kalian tahu bahwa aku sangat menghargai hubungan kita, meskipun waktu telah mengubah banyak hal. Teman-temannya mengangguk. Beberapa dari mereka terlihat sedikit terharu, merasa kagum dengan perubahan Maya. Mereka tahu betul
Maya dulu adalah seorang gadis yang sering merasa rendah diri, berbeda dengan sekarang yang penuh percaya diri dan anggun. Setelah beberapa jam mengobrol, tertawa, dan berbagi cerita masa lalu, mereka pun bersiap-siap untuk pulang. Terima kasih ya, Maya. Acara ini sangat menyenangkan. Ani mengucapkan terima kasih sambil memeluk Maya. Maya tersenyum, tetapi ada sedikit rasa rindu di hatinya. Aku senang kalian bisa datang. Aku berencana mengundang kalian semua ke rumahku. Kalian harus lihat rumah kita yang sekarang. Nanti aku kabarin jadwalnya. Ya. Baby dan Cinta tersenyum, sementara Dena hanya mengangguk sambil tersenyum. Mereka semua merasa terhormat diundang, walaupun suasana sedikit canggung bagi mereka yang tidak terbiasa dengan kehidupan mewah. Maya, meskipun berpenampilan seperti sosialita, tetap merasa hangat dengan teman-temannya yang tetap membumi. Mereka pun saling berpelukan sebelum pergi, meninggalkan kafe yang mewah dengan kenangan baru yang lebih dalam dari sekadar pertemuan sesama teman lama. Sehari setelah pertemuan di kafe, Maya sudah mulai mempersiapkan segalanya. Rumahnya yang terletak di kawasan elit sudah dipenuhi dengan sentuhan dekorasi mewah berwarna emas, menciptakan suasana yang elegan namun tetap hangat. Maya, dengan cermat, memeriksa setiap detail, bunga-bunga segar yang diletakkan di meja, tenda putih dengan hiasan emas, serta pencahayaan yang lembut dan mewah. Suaminya, Arif, hanya bisa tersenyum melihat antusiasme Maya. Lucu ya, sayang, selalu berusaha membuat semuanya sempurna, ujar Arif sambil menyaksikan Maya yang sibuk mengatur segala sesuatunya. Tapi aku yakin, teman-temanmu akan terkesan. Ini bukan hanya untuk mereka, Arif. Ini untuk menunjukkan betapa kita sudah berubah, jawab Maya sambil meletakkan vas bunga di sudut ruangan. Aku ingin mereka tahu, bukan hanya apa yang kita miliki, tapi juga bagaimana kita mengapresiasi persahabatan ini. Hari yang ditunggu pun tiba. Pukul 4 sore, satu persatu teman Maya mulai datang. Ani, Baby, Cinta, dan Dena. Mereka semua tampak terkejut begitu mereka melangkah ke dalam rumah Maya yang begitu megah, dengan lantai marmer mengkilap dan dinding berlapis wallpaper emas. Semua tampak begitu mewah, bahkan lebih dari yang mereka bayangkan. Teman-temannya yang sederhana tidak bisa menahan kekaguman mereka. Maya menyambut mereka dengan senyum lebar, memeluk satu persatu, dan mengajak mereka masuk ke ruang tamu yang luas. Selamat datang. Terima kasih sudah datang, Maya berkata dengan hangat sambil mempersilakan mereka duduk. Semua sudah siap. Makanannya juga enak-enak. Aku pastikan kalian puas. Wow, Maya, ini luar biasa sekali. Ani ternganga melihat sekeliling. Cinta dan Baby saling memandang dengan rasa heran. Kita nggak nyangka banget kalau Maya sekarang hidup seperti ini. Kamu benar-benar sudah berbeda. Anak-anak, yang sudah disiapkan area bermain di taman luar, mulai berlarian kegirangan. Maya sudah menyewa beberapa mainan besar untuk mereka, memastikan anak-anak teman-temannya juga merasa nyaman dan terhibur. Mereka tampaknya menikmati setiap detik pertemuan itu. Namun, Dena datang sendirian. Wajahnya tampak sedikit canggung. Maaf, Maya, suamiku lembur dan anak-anak lagi main di rumah mertuaku, ujar Dena dengan sedikit gelisah. Maya hanya tersenyum ramah dan menepuk tangan Dena. Tidak masalah, Den. Senang kamu tetap datang, jawab Maya dengan nada penuh pengertian. Acara pun berlangsung lancar. Makanan yang disajikan sangat mewah, dari hidangan pembuka hingga hidangan penutup yang lezat. Maya memastikan setiap detail acara berjalan dengan sempurna, mulai dari obrolan ringan, sampai tawa yang penuh kehangatan di setiap sudut ruangan. Setelah beberapa jam berbincang dan mengenang masa lalu, waktu pun cepat berlalu. Acara pun akan segera berakhir. Namun Maya sudah mempersiapkan sesuatu yang istimewa. Sebagai penutup, dia memberikan souvenir yang terbungkus cantik kepada teman-temannya. Ini untuk kalian semua, sebagai kenang-kenangan dari hari yang menyenangkan ini. Terima kasih sudah datang, Maya berkata sambil menyerahkan kotak kecil berisi souvenir mewah. Teman-temannya tampak tersentuh, dan satu persatu mereka mengucapkan terima kasih. Maya,
Terima kasih banyak. Ini benar-benar sangat berarti, ujar Ani dengan tulus. Senang banget bisa berkumpul lagi seperti dulu. Terima kasih sudah mengundang kami, tambah Cinta, dengan senyum lebar. Seiring berjalannya waktu, Maya mulai merasakan perubahan yang aneh pada suaminya, Arif. Biasanya, Arif adalah orang yang sangat aktif, selalu bepergian keluar kota atau bahkan luar negeri untuk urusan bisnisnya yang padat. Namun, akhir-akhir ini, Arif lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Ia tampak mudah lelah, bahkan untuk melakukan hal-hal kecil yang biasanya ia anggap sepele. Maya yang awalnya tidak terlalu memikirkan perubahan ini, mulai merasa khawatir ketika suaminya mulai mengeluh tentang kesulitan tidur. Setiap malam, Arif sering terjaga, mengerang kesakitan atau berbicara sendiri. Beberapa kali, Maya mendengar Arif menceritakan mimpinya yang mengerikan. Ia bermimpi sedang dililit ular besar yang seakan-akan mengikat tubuhnya dengan kuat, membuatnya tidak bisa bergerak. Rasanya seperti nyata, Maya, kata Arif suatu malam saat mereka sedang duduk bersama di ruang tamu. Maya mengerutkan kening mendengarnya. Perasaan khawatir semakin mendalam. Ia tak ingin menyia-nyiakan waktu, jadi keesokan harinya, ia membawa Arif ke dokter. Setelah beberapa pemeriksaan, dokter hanya menyarankan agar Arif banyak beristirahat dan rajin berolahraga untuk menjaga kesehatannya. Semua ini mungkin akibat stres berlebihan dan kelelahan fisik, kata dokter sambil menuliskan resep untuk beberapa vitamin. Jadi ini hanya masalah kelelahan, tanya Maya ragu. Tapi kenapa Arif sering bermimpi aneh seperti itu? Mimpi-mimpi yang terasa begitu nyata. Dokter mengangguk dan memberikan penjelasan. Bisa jadi itu akibat kondisi fisik yang lelah. Mimpi yang kuat dan nyata seringkali terjadi ketika tubuh kita tidak dalam keadaan prima. Tapi, jika ini berlanjut, jangan ragu untuk kembali datang. Maya merasa sedikit lega mendengar penjelasan dokter. Namun kecemasannya belum sepenuhnya hilang. Di rumah, ia berusaha memberikan waktu lebih untuk Arif agar bisa beristirahat. Setiap malam, ia mengatur suasana kamar agar lebih nyaman, berharap Arif bisa tidur nyenyak. Namun, meskipun segala cara sudah ia coba, Arif tetap sering terbangun tengah malam dengan wajah pucat, tampak kelelahan. Maya merasa harus melakukan lebih banyak. Ia mulai membantunya mengatur jadwal makan yang lebih teratur dan mencoba untuk mengajak Arif berolahraga ringan di pagi hari. Namun, meskipun tubuh Arif tampak lebih bugar, mimpi-mimpi buruk itu tidak juga hilang. Sementara itu, hubungan mereka dengan teman-teman Maya lewat grup WhatsApp tetap berjalan lancar, penuh tawa dan canda seperti biasa. Maya kadang merasa sedikit teralihkan dengan percakapan grup yang selalu menyenangkan, tetapi di dalam hatinya, ia tetap tidak bisa mengabaikan keadaan Arif yang semakin lama semakin membuatnya khawatir. Maya mulai berpikir, apakah ada sesuatu yang lebih dari sekadar kelelahan fisik? Mungkin ada sesuatu yang perlu mereka cari lebih dalam. Maya merasa cemas setiap hari melihat kondisi suaminya yang semakin memburuk. Meskipun Arif terlihat seperti seorang pria yang kuat dan mandiri, tubuhnya semakin melemah tanpa penjelasan medis yang jelas. Beberapa kali, Arif tiba-tiba mengalami kejang-kejang, membuat Maya hampir panik. Pernah juga, perutnya sangat sakit dan ia harus segera dilarikan ke rumah sakit. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah saat Arif muntah darah, yang membuat Maya terdiam ketakutan. Namun, Maya memilih untuk tidak membebani teman-temannya dengan kabar buruk ini. Ia tidak pernah bercerita kepada siapapun, tidak kepada Ani, Baby, Cinta, atau Dena. Ia merasa harus menyimpan semuanya sendiri, seolah-olah ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya di depan mereka. Maya tetap menjalani perannya sebagai sosok yang ceria, tetap memberikan perhatian kepada teman-temannya, bahkan mengirimkan kado untuk ulang tahun mereka, seperti biasa. Semua itu ia lakukan dengan senyum, meski di dalam hatinya, ia tahu bahwa ada yang lebih besar yang sedang ia sembunyikan. Namun, meskipun Maya berusaha menjaga penampilannya, ada seseorang di antara teman-temannya yang sepertinya mencium perubahan tersebut. Dena, yang selama ini terlihat penuh perhatian, terkadang mengajukan pertanyaan yang lebih tajam, mencoba menggali lebih dalam. Beberapa kali, Maya merasa Dena memandangnya dengan tatapan yang agak berbeda,
seolah-olah ia tahu ada yang tidak beres, tetapi Maya selalu menghindar, mengubah topik pembicaraan. Dena tidak pernah menunjukkan rasa khawatir yang tulus, tetapi lebih seperti seseorang yang menunggu momen yang tepat untuk mengetahui lebih banyak. Maya mulai merasa bahwa Dena mungkin memiliki motivasi yang tersembunyi, meskipun ia tidak tahu pasti apa itu. Maya semakin curiga bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kepedulian biasa dari Dena. Ada perasaan tidak nyaman yang mulai tumbuh di dalam dirinya, tetapi ia enggan membicarakannya. Hari demi hari berlalu, dan kondisi Arif tidak membaik. Maya berusaha untuk tetap tegar, mengatur segala sesuatunya, dan menjaga rumah tangga mereka tetap berjalan seperti biasa, meskipun hatinya terus dirundung kekhawatiran. Setiap malam, ia berdoa agar suaminya bisa kembali sehat, agar Arif tidak perlu lagi merasakan sakit yang semakin parah. Di balik senyum yang terus ia tunjukkan kepada teman-temannya, Maya merasakan adanya sesuatu yang lebih gelap, sebuah rahasia yang ia simpan sendiri. Sebuah rahasia yang mungkin tidak akan pernah ia bagikan kepada siapapun, bahkan kepada teman-teman terdekatnya. Namun, ada satu orang yang mungkin sudah mulai mengetahui lebih dari yang Maya kira. Namun, kini, mendengar kata-kata wanita indigo muda ini, Maya merasa tercekik, seolah-olah ia baru saja dipukul keras di dadanya. Baby yang duduk di samping Maya, melihat betapa pucat wajah Maya setelah mendengar ucapan yang begitu mengerikan. Maya menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang mulai menetes. Wanita indigo itu, yang menurut Baby baru berusia sekitar 19 tahun, terus menatap Maya dengan pandangan yang sulit dijelaskan, seolah dia sedang membaca sesuatu yang tersembunyi di dalam dirinya. "Apa yang kamu katakan itu serius?" tanya Maya dengan suara yang bergetar, meskipun ia berusaha keras untuk menjaga ketenangannya. Wanita indigo itu, yang sejak awal hanya diam dan memandangnya dalam-dalam, akhirnya membuka mulutnya, suaranya tenang tapi penuh keyakinan. "Suamimu terkena santet penghancur rumah tangga, Maya. Santet ini dirancang untuk menghancurkan keluarga kalian, untuk memisahkan kalian berdua, dan yang lebih buruk, untuk mengakhiri hidupnya. Dukun yang mengirimkan ini sangat kuat. Dia berasal dari Kalimantan," jelas wanita itu, nadanya datar namun penuh kejelasan. Maya merasakan dadanya sesak, nafasnya tercekat. "Apa ada cara untuk menghindari ini?" tanyanya, suara hampir tak terdengar. "Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa kehilangan Arif." Wanita indigo itu memandang Maya beberapa detik, seakan-akan sedang mempertimbangkan jawabannya. Lalu, akhirnya ia berkata dengan tenang, "Ada hanya satu cara, Maya. Kalian harus bercerai. Jika kalian tetap bersama, suamimu akan meninggal. Santet ini tidak akan bisa dihindari jika kalian tetap bertahan sebagai pasangan." Maya merasa lemas seketika. Sebuah rasa takut yang luar biasa menyelubungi tubuhnya. Suaminya, Arif, yang selama ini ia cintai, yang selama ini ia jaga, kini dipaksa untuk menghadapi ancaman yang tak terbayangkan. Hatinya mulai terperangkap antara cinta dan rasa takut yang mencekam. Ia terdiam, memegang dadanya seolah ingin menahan rasa sakit itu. "Kenapa?" Maya berusaha menguasai dirinya. Suaranya bergetar. "Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus bercerai?" Wanita itu menatapnya dengan tatapan yang penuh pemahaman, seperti memahami betul bahwa ini adalah pertanyaan yang paling sulit dijawab. Santet ini didesain untuk merusak fondasi hubungan kalian, untuk mengikis rasa saling percaya, dan akhirnya menghancurkan kedamaian kalian. Jika kalian tetap bersama, energi buruk ini akan semakin kuat, dan tak ada yang bisa menghalangi kematian Arif. Maya merasa dunianya hancur seketika. Ia tidak tahu bagaimana harus merespons. Bagaimana bisa ia memilih antara hidup Arif dan pernikahan mereka? Semua yang telah mereka bangun, semua kenangan mereka bersama, sekarang berada di ambang kehancuran. Ia menggigit bibirnya keras-keras, berusaha menahan diri agar tidak menangis di depan wanita itu dan Baby. "Baby," akhirnya Maya berkata dengan suara yang sangat pelan, "apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa kehilangan Arif, tapi saya juga tidak bisa melihat dia menderita seperti ini. Saya tak tahu harus bagaimana."
Baby menggenggam tangan Maya dengan erat, memberi dukungan tanpa mengucapkan kata-kata. Ia juga tahu betapa berat beban yang sekarang dipikul sahabatnya. Namun, kini yang paling penting adalah keputusan yang harus diambil Maya. Maya menatap wanita indigo itu, mencoba menemukan jawaban yang bisa memberinya harapan. Jika saya memilih untuk bercerai, apakah itu akan menyelamatkan Arif? Wanita itu mengangguk perlahan. Jika kalian bercerai, santet itu akan menghilang. Arif akan bebas dari pengaruhnya. Tapi, jika kalian tetap bersama, tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan terjadi selanjutnya. Maya merasakan berat yang luar biasa di dadanya, seolah-olah dunia telah menempatkan dirinya dalam posisi yang tak bisa ia pilih dengan mudah. Di satu sisi, ia ingin melindungi suaminya, menyelamatkan nyawanya, tetapi di sisi lain, ia merasa hatinya hancur melihat semua yang telah mereka bangun selama ini terancam hilang. Siapa yang tega mengirimkan santet ini? Maya bertanya lagi, hatinya dipenuhi rasa penasaran yang semakin mendalam. Kenapa kami? Kami tidak pernah menyenggol siapapun. Wanita itu kembali menatap Maya dengan tatapan yang dalam, seakan-akan ia sedang mencoba meraba kebenaran yang tersembunyi. Itu masih belum jelas. Energi yang ditinggalkan sangat kuat, namun siapa yang mengirimnya masih menjadi misteri. Itu bisa datang dari seseorang yang ingin melihat rumah tangga kalian hancur, atau seseorang yang merasa terancam oleh keberadaan suamimu. Maya merasa terhimpit dengan semua ini. Ia menatap Baby dengan mata yang penuh kebingungan. Apa yang harus saya lakukan? Baby? Bagaimana jika saya kehilangan semuanya? Baby hanya bisa menggenggam tangan Maya dengan erat, berusaha memberi dukungan tanpa kata-kata. Mereka semua tahu bahwa keputusan yang dihadapi Maya adalah salah satu yang paling berat dalam hidupnya. Maya duduk di samping tempat tidur suaminya, Arif, yang terbaring lemah tanpa kesadaran. Tangannya menggenggam erat tangan Arif yang terasa sangat kurus dan dingin. Air mata mengalir tanpa suara, menetes di samping wajah suaminya. Setiap kali ia menatap wajah Arif yang semakin rapuh, rasa takut dan kesedihan yang luar biasa semakin mencekamnya. Maya merasa terperangkap dalam dunia yang suram, di antara harapan dan kenyataan yang pahit. Ia ingin suaminya bangkit, ingin melihatnya kembali seperti dulu, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa keadaan ini tak bisa bertahan lama. Esok harinya, Baby datang menjenguk bersama wanita indigo yang sebelumnya mereka temui di kafe kecil. Wanita muda itu, yang masih terlihat sangat muda dan penuh misteri, masuk dengan langkah tenang. Baby memimpin jalan, sementara Maya hanya bisa menatap ke bawah, merasa semakin cemas. Mereka berjalan perlahan menuju ruang perawatan di rumah sakit, di mana Arif terbaring tanpa daya. Begitu mereka masuk ke ruang rawat, wanita indigo itu langsung mendekatkan diri pada Arif. Mata wanita itu terpejam sejenak, seperti sedang merasakan sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Maya, meskipun sudah mendengar penjelasan sebelumnya, tetap merasa tak yakin dengan apa yang akan dikatakan wanita ini. Wanita indigo membuka matanya dan menghela napas. Maya, kata wanita itu dengan suara yang tenang, waktu untuk membuat keputusan sudah semakin dekat. Suamimu semakin lemah. Kamu harus memilih, apakah kalian akan bercerai untuk menyelamatkan hidupnya, atau tetap bersama dan mempertaruhkan semuanya. Maya menatap wanita itu dengan pandangan kosong. Kebingungannya semakin dalam. Saya tak tahu bagaimana harus memutuskan, ujar Maya pelan, suaranya hampir hilang. Ini bukan hanya soal saya, tapi Arif juga. Saya tidak bisa memilih antara hidupnya dan pernikahan kami. Wanita itu memandang Maya dengan tatapan yang penuh empati. Aku tahu ini sangat sulit, Maya. Tapi lihatlah suamimu sekarang. Tubuhnya semakin lemah. Santet ini memang sangat kuat, dan hanya bisa terhenti jika kalian berpisah. Aku tahu kalian saling mencintai, kalian sangat romantis dan kompak, tetapi ada seseorang yang tidak senang melihat kebahagiaan kalian. Seseorang yang merasa iri dengan keharmonisan rumah tangga kalian. Maya tersentak. Kata-kata itu langsung menyentuh hatinya. Iri? Tanya Maya. Tak percaya.
Siapa yang akan iri dengan kehidupan kami? Kami tidak punya musuh. Kami tidak pernah melakukan hal buruk pada orang lain. Wanita indigo itu menggelengkan kepala. Ada seseorang yang sangat dekat dengan kalian, Maya. Seseorang yang rumah tangganya tidak seberuntung kalian. Seseorang yang merasa terancam oleh kebahagiaan yang kalian miliki. Orang itu sangat cemburu dengan kebersamaan kalian. Aku tidak bisa langsung tahu siapa dia, tapi energi yang aku rasakan begitu kuat. Maya terdiam. Pikirannya berlarian mencoba mencerna semua yang baru saja didengar. Tapi siapa orang itu? Tanyanya dengan suara tercekat. Kenapa harus mengirimkan sesuatu yang begitu jahat kepada kami? Baby yang duduk di sampingnya mencoba memberi dukungan dengan menyentuh tangan Maya. Maya, kita perlu mencari tahu siapa yang melakukan ini. Tapi sekarang, yang paling penting adalah apa yang akan kamu pilih. Kamu sudah tahu risikonya. Maya merasa kebingungannya semakin dalam. Ia merasa dipaksa untuk membuat pilihan yang sangat sulit. Di satu sisi, ia tak bisa membayangkan hidup tanpa Arif. Tetapi di sisi lain, ia juga ingin menyelamatkan suaminya, bahkan jika itu berarti harus berpisah dengannya. Semua kenangan indah bersama Arif, semua momen kebahagiaan mereka yang penuh cinta, seakan mengingatkannya pada betapa ia sangat mencintai suaminya. Saya tidak tahu kalau ada yang merasa iri, Maya akhirnya berkata dengan suara tertahan. Kami tidak pernah merasa ada yang ingin menghancurkan kami. Semua ini terasa sangat tiba-tiba. Wanita indigo itu menatap Maya dengan tatapan penuh pengertian. Semua ini memang terjadi tanpa kamu sadari. Maya, energi negatif sering datang diam-diam, tanpa peringatan. Tetapi apa yang bisa aku katakan adalah, kamu harus memilih. Tidak ada yang bisa melawan kekuatan santet ini kecuali kamu mengambil keputusan yang tepat. Maya menundukkan kepalanya, berusaha menenangkan pikirannya yang kacau. Tapi jika saya memilih untuk berpisah, apakah itu berarti saya akan kehilangan Arif selamanya? Tanyanya, hampir tidak bisa menahan tangisnya. Saya tidak bisa bayangkan hidup tanpanya. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Arif yang terbaring lemah, lalu mengalihkan pandangannya ke Maya. Hidupmu akan sangat berbeda jika kamu memilih untuk berpisah. Tapi, setidaknya, Arif akan selamat. Itu satu-satunya cara yang bisa menyelamatkan hidupnya. Maya merasa seakan-akan waktu berhenti, tak tahu harus berbuat apa. Ia melihat Arif yang sangat lemah, merasa tak berdaya, dan tahu bahwa hidupnya sudah terombang-ambing di antara pilihan yang sangat sulit. Tok, tok. Suara palu pengadilan agama itu akhirnya menyegel keputusan yang tak bisa diubah. Maya duduk diam, tangan menggenggam erat akta cerai yang baru saja diserahkan kepadanya. Ia merasa kosong, hatinya teriris oleh kenyataan pahit yang baru saja ia terima. Semua yang telah ia perjuangkan bersama Arif, semuanya harus hilang demi menyelamatkan hidupnya. Hanya ada kesedihan yang mendalam di dalam dadanya, seperti ada bagian dari dirinya yang hilang untuk selamanya. Di luar, teman-teman Maya menunggu di depan pengadilan. Mereka berdiri di sana, menunggu dalam sunyi, tidak tahu apa yang akan Maya katakan atau bagaimana reaksi Maya setelah apa yang baru saja terjadi. Ketika Maya keluar, dengan langkah berat dan wajah yang penuh keteguhan namun juga kesedihan, mereka semua langsung memeluknya erat, seakan ingin memberi kekuatan meskipun mereka tahu betapa berat beban yang sedang dipikul sahabat mereka. Maya merasa tubuhnya dipeluk dengan penuh kasih sayang, namun hatinya masih terpecah. Tanpa kata-kata, hanya isakan kecil yang terdengar. Teman-temannya tahu bahwa ini adalah saat yang sangat sulit untuk Maya, namun mereka berusaha untuk tetap ada untuknya, memberikan dukungan yang diperlukan. Dalam hening itu, Maya teringat pesan dari wanita indigo yang masih bergema di pikirannya. Kamu harus menjauh darinya. Maya, tidak boleh berhubungan atau berteman dekat. Itu adalah bagian dari cara agar santet itu hilang. Maya menatap akta cerai itu sekali lagi, merasakan setiap kata dalam dokumen itu menghujam dalam-dalam ke jiwanya. Ia tahu ini adalah langkah yang harus diambil demi Arif, demi menyelamatkan hidupnya. Namun,
Rasa kehilangan itu begitu besar. Ia harus menjauh dari Arif, yang dulunya adalah cintanya, yang dulunya adalah bagian dari hidupnya. Namun, seperti keajaiban, perubahan yang luar biasa terjadi hanya dalam waktu 3 hari. Arif, yang sebelumnya sangat lemah, mulai menunjukkan tanda-tanda kesembuhan yang sangat cepat. Tubuhnya yang kurus perlahan kembali pulih, dan energi yang hilang seakan mengalir kembali ke dalam tubuhnya. Bahkan para dokter yang merawatnya terkejut melihat perubahan drastis ini, yang sama sekali tidak bisa dijelaskan oleh logika medis. Maya hanya bisa memandangi Arif dari jauh, dengan campuran perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tahu, ia telah melakukan pengorbanan terbesar dalam hidupnya demi melihat Arif sehat kembali. Tetapi ia juga merasa sangat hampa, karena untuk itu, ia harus mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Namun, di balik semua ini, ada satu orang yang tak pernah mereka duga sebagai dalang dari semua yang terjadi. Dena, teman Maya yang selalu tampak ramah dan penuh perhatian, ternyata adalah orang yang mengirimkan santet itu. Dena memiliki suami yang sangat buruk sifatnya, seringkali melampiaskan kekesalannya melalui kekerasan dalam rumah tangga. Setiap hari, Dena merasa seperti menjadi samsak suaminya, dipukul dan dihina, dengan kehidupan yang penuh dengan kekerasan dan penderitaan. Makanannya sehari-hari adalah rasa sakit, dan hidupnya penuh dengan rasa takut. Ketika Dena bertemu dengan Maya dan mendengar cerita tentang kebaikan Arif, betapa bahagianya mereka, rasa sakit hati dan iri itu muncul begitu saja dalam dirinya. Maya yang selalu dipandang sebagai sosok yang bahagia dan beruntung, membuat Dena merasa terhina dengan kehidupan rumah tangganya sendiri yang penuh penderitaan. Iri itu tumbuh menjadi sebuah kebencian yang membara, dan akhirnya Dena memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sangat jahat, mengirimkan santet untuk menghancurkan kebahagiaan Maya dan Arif. Maya dan teman-temannya tidak tahu bahwa Dena adalah dalang di balik perceraian mereka. Mereka tidak tahu bahwa di balik wajah ramah Dena, ada seorang wanita yang terluka, yang iri dengan kebahagiaan yang dimiliki orang lain, dan yang akhirnya memilih jalan gelap untuk merusak hidup orang lain.